Ya, masih bersama saya Yuni Syara di Q&A dan masih bersama narasumber saya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies, saya mau nanya nih, enak gak sih jadi Gubernur Gubernur DKI Jakarta yang banyak banget masalahnya? Gimana Bapak? Iya. Maksudnya sesuai ekspektasi nggak sih waktu itu? Saya nggak tahu ekspektasinya apa ya di Jakarta ini. Tapi saya bagian menjalani aja dan mengalir saja. Amanah ini datang, saya jalani, saya kerjakan. Memang urusannya besar. Tapi saya sering bilang bukan berat. Berat ringan itu soal perasaan. Kalau besar kecil itu ada ukurannya. Dan iya kan, berat itu kan perasaan itu, ringan juga perasaan. Nah, kalau ini dijalani dengan baik, alhamdulillah sejauh ini kami merasakan tantangannya banyak, tapi kita bersyukur satu demi satu kita jalani yang sebaik-baiknya. Ada hal yang unik di sini. Dulu saya pernah bertugas di pemerintahan di Kementerian Pendidikan. Kalau di Kementerian Pendidikan itu satu urusan, tapi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebulan itu kira-kira 10 hari sampai 5, kadang-kadang bisa lebih, itu di luar kota. Karena yang kaitannya dengan kebijakan nasional. Nah, kalau sekarang di Jakarta, itu satu wilayah, tapi semua urusan. Kalau kemarin cuma satu urusan pendidikan aja. Kalau ini semua urusan. Semua urusan. Dari mulai urusan kehamilan sampai kematian. Dari mulai urusan gedung pencakar langit sampai perkampungan padat. Iya. Jadi dan satu tempat satu lagi, tapi seperti nasional. Jarang, gimana Pak? Ya, dan jarang pergi. Jarang pergi keluar kota. Karena memang ya urusannya kan di Cilincing, kemudian di Tanjung Priok, di Pondok Rangon, jadi Jatinegara, itu urusannya semuanya Jakarta. Jadi di Jakarta berarti Jakarta Bapak lebih sering kumpul dengan keluarga dong ya? Sebetulnya berangkatnya pagi, pulangnya malam sekali gitu. Malam sekali, tapi masih di Jakarta. Pusat, alhamdulillah. Nah, kalau gubernur lain masih ada pergi keluar kotanya, karena kalau mau ketemu pemerintah pusat kan harus terbang ke Jakarta. Kalau gubernur Jakarta, ya memang tetangganya pemerintah pusat. Mau ke Menteri Dalam Negeri di seberang Monas. Jadi pengen di Jakarta aja atau gimana? Saya mensyukuri. Ya, prakteknya di Jakarta terus. Saya mensyukuri amanat ini jalan dengan sebaik-baiknya. Jadi dan memang salah satu yang saya syukuri adalah lebih banyak berketemu dengan keluarga, meskipun saya biasanya atur ketemunya pagi, Mbak Yuni. Karena kalau malam saya biasanya pulangnya malam, rata-rata jam 10, jam 11 tiap hari. Kalau pagi itu adalah kesempatan ketemu dengan mereka sebelum pada berangkat sekolah, sebelum pada berangkat kerja. Lalu hari Sabtu dan Minggu di Jakarta ini, karena ini juga salah satu bedanya. Kalau di kementerian fokusnya policy. Kalau di Jakarta ini policy dan eksekusi sekaligus dengan warga. Nah, kegiatan warga itu hampir selalu hari Sabtu dan Minggu. Jadi kan kalau kelurahan, kecamatan bikin acara, RT, RW bikin acara, maka mereka selalu warganya bisanya hari Sabtu dan Minggu kan. Jadi saya sering bilang Jumat saya itu 3 kali. Ada Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, terus Senin. Karena Sabtu Minggunya prakteknya juga tetap saja kita bersama dengan kegiatan Bapak, warga. Sebentar, tapi Bapak. Saya bersyukur sekali menikmati ini semua. Bapak masih sempat naik Vespa juga nggak sih? Itu kan hobinya Bapak. Oh iya, itu lihat Vespanya tuh. Makanya, saya lihat foto-foto keluarga Bapak yang begitu romantis dan mesra. Gimana Pak?
Iya. Itu saya pengen tanya Bapak. Foto. Boleh. Saya pengen tanya ini, apakah ada kata-kata yang selalu diucapkan untuk istri yang menguatkan Bapak, terlebih pada saat Bapak kan masalahnya bertubi-tubi nih, masalah banjir, macet, tapi kali ini corona. Bagaimana apa yang selalu diucapkan ibu untuk ngademin Bapak gitu supaya tetap tenang ngadepin masyarakat gitu. Iya, Ferry istri saya selalu support dan Ferry ini sering sampaikan juga, pokoknya jalankan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan selalu berpesan, ini juga pesan ibu saya, yang kita miliki sesungguhnya hanya nama baik, karena itu jaga nama itu baik-baik, dan pesan itulah yang saya pegang. Jadi setiap kali melangkah, setiap kali bekerja, tidak ada keputusan yang 100% disetujui. Pasti keputusan apapun ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang plus, ada yang minus. Kita bukan orang sempurna dan tidak ada yang sempurna. Tapi kita menyadari dijalani dengan keseriusan, dijalani dengan kesungguhan, sepenuh hati, dan ketika itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah kita selalu mendapatkan solusi-solusi dari cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terima kasih Bapak. Bapak selalu membenarkan suara dari dua perempuan, seorang ibu dan seorang istri. Dan sebelum kita menutup perbincangan ini, apa yang bisa Bapak janjikan kepada masyarakat untuk Jakarta lebih baik atau manajemen musibah yang lebih baik? Ya, Jakarta ini kota kita bersama, karena itu kita menyebutnya Jakarta Kota Kolaborasi. Seperti juga pada saat kita menghadapi tantangan wabah COVID-19 ini, mari kita kolaborasi. Pemerintah menyiapkan yang menjadi tanggung jawab kami, dari mulai pelayanan kesehatan, sampai soal transportasi, sampai kepada penanganan ketika ada permasalahan di lapangan, tapi juga kita membutuhkan semuanya untuk bersama-sama kolaborasi dengan melakukan jarak aman atau social distancing, sehingga penularan itu bisa kita kendalikan. Kata kuncinya adalah Jakarta sebagai kota kolaborasi. Warganya dengan Pemprovnya bekerja bersama, membuat kota ini maju, membuat warganya bahagia. Itu pesan dari kami. Baik Pak Anies, semoga warga Jakarta semua bisa bahagia seperti kata Pak Anies. Dan terima kasih Pak Anies sudah meluangkan waktu untuk Q&A. Jakarta, kota penuh hingar-bingar yang tidak pernah tidur, kota modern dan penuh drama, namun tetap menjadi tempat kembali. Kota yang cenderung individualisme kaum urban yang ingin serba cepat dan instan. Seperti kata Gubernur Anies Baswedan, kekayaan terbesar suatu bangsa adalah manusianya, bukan sumber daya alamnya. Manusia-manusia muda yang selalu berkarya dan berkolaborasi untuk membuat drama kota Jakarta selalu menarik untuk dinikmati dan diselami. Mengenai kolaborasi Jakarta melawan Corona, mengutip kalimat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ini bukan saatnya cari panggung, tetapi saatnya menanggung dan mendukung. Saya Yuni Syara, semoga bermanfaat obrolan menarik malam hari ini. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.